Oke, yuk. Bang, terkait kedatangan di Mabes Polri, Bang, bisa dijelaskan, Bang? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirai Sekuritas ya, Mirai Sekuritas. Dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah 71 miliar. 71 miliar. Dan kemudian ada teman-teman yang lain, korban-korbannya juga melaporkan kepada kami, nanti kronologisnya bisa diceritakan. Telah melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan illegal access atau transfer dana dan perlindungan konsumen dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 2, junto pasal 28, pasal 46, pasal 30, pasal 48, pasal 32, lalu kemudian pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 82, pasal 83 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2011, banyak juga nih pasalnya nih ya, tentang transfer dana, dan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sekitar tanggal 6 Oktober 2025 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, ya kan, atas nama pelapor klien kami, ya kan, Irman, dan terlapor atas nama Tai Yong Sim, Direktur Utama PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Tom Taufan, Direktur PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan Arisandi, Direktur PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dengan nomor laporan polisi ya kan B583. Nanti kita bagikan ya, nanti kita bagikan ke teman-teman. Jadi sekilas ya, bahwa klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di Sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025 jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi trade confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi itu. Sebelumnya portofolio daripada klien kami mempunyai saham tuh di BBCA, BBRI, Telkom, DMRI, CDII, BP. Ya kan? Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami nggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu. Saham-saham itu ada saham film, kemudian ada NIYZ ya, ada NIYZ. Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain ini lebih dari hampir sekitar 90 miliaran. Hampir sekitar 90 miliaran ya, kurang lebih sekitar itulah. Karena ini korbannya banyak. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, ya kan, pada tanggal 6 tahun-tahun lalu pun juga udah terjadi. Ya kan? Ceritanya mungkin Pak Charlie bisa ceritakan. Silakan maju Pak. Baik. Jadi kalau saya boleh tambahkan, intinya apa yang dialami ya oleh Pak Irman tanggal 6 Oktober 2025 itu sebenarnya yang terbaru. Ya. Jadi sebenarnya ada korban-korban yang sudah ada, ya, di mana kejadiannya mereka itu jauh lebih awal daripada kejadian Pak Irman, di mana di tahun 2024 tepatnya di bulan November di situ sudah banyak kejadian ya serupa modusnya, korbannya juga banyak ya, modusnya juga sama, intinya portfolio mereka dijual kemudian diberikan saham yang maka mereka juga tidak ketahui, dan saham-saham itu saham tidak liquid. Kira-kira itu tambahannya. Jadi kita kehilangan uang itu pada tanggal 6. Lalu kemudian tanggal 7 itu, tanggal 7 kita melaporkan ya? Betul. Ya, kita melaporkan. Lalu kemudian dari pihak Mirai Sekuritas datang ke tempat Pak Charlie ya, datang ke tempat Pak Charlie, ke tempat Pak Irman. Lalu mereka di situ mereka bilang
Pihak Mirai mengakui bahwa transaksi tanggal 6 Oktober 2025 tidak dilakukan oleh nasabah sendiri. Dalam hal ini adalah Pak Irman. Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal itu, dan itu sudah diakui oleh PT Mirai. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah oleh pihak yang mengetahui informasi login nasabah. Jadi ceritanya pertemuannya gimana? Dilanjutkan. Oke, baik. Jadi laporan itu sudah kami sampaikan itu di tanggal 7 Oktober sekitar jam 11 siang by telepon oleh Pak Irman kepada CS-nya Mirai. Tapi 10.30 itu sudah buat laporan ke Mirai juga, tapi melalui email. Karena transaksinya tanggal 6, tanggal 7-nya kita sudah sampaikan laporan itu ke CS Mirai. Nah, kemudian tanggal 7 Oktober juga sore sekitar jam 5 lewat, direkturnya Mirai, lebih tepatnya adalah Bapak Tommy Taufan beserta 2 anggota timnya ada ke kantornya Pak Irman, ya, bertemu dan berdialog lah sama kami. Jadi di situ memang sementara disampaikan bahwa transaksi bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, ya, dari hasil investigasi pembenaran. Namun untuk detail dan hasilnya belum bisa disampaikan karena Mirai masih butuh waktu untuk investigasi. Ya, sampai kita somasi dan kenapa kita laporkan, karena kita somasi dan somasi kita tidak ada jawaban dari pihak PT Mirai Sekuritas. Nah, mungkin korban yang boleh nih sini, boleh nih coba ceritakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Itu tahun berapa kejadiannya? Saya tanggal 10 November 2024. Oke. Dia Ya. sempat lapor juga, udah ke CS, tetap nggak ada hasil. Mereka bilangnya itu kesalahan kita, dijawabnya baru sekitar bulan Maret. Kita lapor di bulan November, baru dijawabnya bulan Maret 2025. Harusnya pihak Mirai itu karena kejadian Bu Leni, lalu Pak Jonathan tahun berapa kejadiannya? 2025 Tahun 2025 bagaimana? tanggal 10 September 10 September. Ya. Nah, sebelum kejadian pada Pak Irman, bahwa korban-korban ini udah lebih dulu. Harusnya kan sistemnya itu diperketat gitu. Sistemnya itu diperketat oleh pihak Mirai sendiri. Jangan sampai lolos begini uang. Coba kalian punya uang di bank, coba ya kalian punya uang di bank, tiba-tiba uang kalian hilang. Itu seperti apa? Kayak saya misalkan ya, saya punya kartu kredit. Lalu saya bertransaksi. Ketika transaksi saya nggak normal, itu pihak bank telepon saya kok. Pihak bank bilang kan Pak, ada transaksi nggak Pak? Enggak, kita bilang, oh Pak hati-hati Pak, diblokir aja Pak, apa dan sebagainya. Ada pemberitahuan, apalagi ketika hari itu jam itu transaksi gimana Pak, dijelaskan? Iya, setelah kita selidiki berdasarkan rekaman ini transaksi, ternyata transaksi itu pun ratusan dalam menit yang sama, detik yang sama, dan jam yang sama. Dia melakukan jual beli. Maka dari itu kami kuasa hukum membuat pasal segini banyak untuk apa? Untuk menjerat Mirai. Supaya apa? Supaya tidak ada korban-korban lagi di kemudian hari. Dia harus bertanggung jawab. Karena sebelum klien kami mengalami ini, toh juga ada Pak Jonathan ya. Pak Jonathan, Bu Leni. Udah ini harusnya berdasarkan undang-undang OJK, dia kan harus melakukan audit dan pembaharuan jika terjadi pembobolan. Gitu. Apalagi ada pertanyaan? Komunikasi terakhir dengan terlapor sendiri seperti apa Pak? Kenapa? Komunikasi terakhir Kita dengan nggak ada komunikasi terakhir itu yang berlanjut, ya kan, mereka datang ke kantor klien kami, ya kan, Pak Irman, lalu berkomunikasi, mereka bilang sedang melakukan investigasi internal. Lah yang kita pengen tahu tuh investigasi internalnya itu seperti apa? Kalau mereka mengatakan mereka adalah korban, ayo dong sama-sama lapor, ya kan? Kita lapor ke polisi sama-sama, jangan kita dilepas, ya kan, bahwa klien kami dilepas seolah-olah bahwa transaksi ini, ya kan, cuman dia sudah mengakui bahwa transaksi ini tidak dilakukan oleh klien kami, tapi nggak ada, ya kan, tindak lanjutnya seperti apa? Nggak ada tambahan. Orang dalam. Iya, dugaan gimana? Ada tambahan gimana? Dari analisa kami selaku lawyer ada dugaan. Ya, maju. Dari analisa kami selaku lawyer bahwa di sini ada dugaan orang dalam dari PT Mirai Sekuritas di situ. oknum gitu ya Pak? Oknum? Ya, tentu oknum. Dan yang paling penting lagi
PT Mirai ini harus bertanggung jawab secara penuh, bukan main hilang gitu aja dan tidak menjelaskan apapun, hanya mengklarifikasi dan menginvestigasi yang tidak ada ujungnya. Sekarang kan dunia cyber ataupun dunia IT kan cepat untuk dideteksi, untuk dicari tahu. Akan tetapi kami melihat karena somasi tidak dibalas, menjadikan bahwa tidak ada itikat baik dari PT Mirai di sini. Ini laporan polisinya ya. Boleh bang, agak munduran dikit bang. Munduran. Tahan bang, tahan.